Oke, jadi pemateri kita yang pertama ini adalah Kak Christina Leli Liana. Nah, Kak Leli ini merupakan alumni dari Filkom, yaitu dari SI Angkatan 2016. Nah, semasa perkuliahan, Kak Leli sudah banyak mencapai prestasi, yaitu khususnya dalam lomba hackathon, itu mendapat 2 kali juara 2, dan juga pernah mendapatkan juara 2 di kompetisi Komfes UI, dan bahkan pernah menjuarai Gemastik waktu Gemastik 11 sebagai juara 1 nih, keren banget ya. Dan untuk pengalaman kerjanya, Kak Leli juga udah banyak pengalaman sebagai product manager, role-nya di berbagai startup, ada internship, dan sekarang Kak Leli berkarir sebagai junior product manager di Vlog Creative Network. Nah, itu keren banget kan ya ini pematerinya. Mungkin kita panggil aja ya Kak Leli ya. Halo Kak Leli. Halo semuanya, selamat pagi. Halo Kak, gimana nih kabarnya Kak? Baik, luar biasa. Oh, Gimana kabar oke. kamu dan teman-teman semua? Oke, kita baik juga nih Kak. Mungkin Kakak gimana nih? Udah kerjanya masih WFH atau dari kantor langsung nih Kak? Oke, jadi sekarang lagi WFH, udah 2 bulan WFH karena di Jakarta lagi sebenarnya udah PSBB transisi dan ada kebijakan kantor untuk bisa masuk kantor atau enggak gitu. Tapi akhirnya memilih untuk WFH, kerja di rumah aja gitu. Oh gitu. Oke. Kalau cuaca gimana Kak di Jakarta? Enak nggak? Enak, kadang hujan, kadang panas ya seperti biasa ya. Semuanya baik-baik aja yang ada di rumah, sehat-sehat terus ya. Iya, oke. Wah, kayaknya seru banget nih. Aduh, aku udah nggak sabar nih Kak dengerin materi dari Kakak. Mungkin bisa langsung aja ya Kak Leli ngasih materi ya. Bisa, Oh, silahkan ya Kak Leli. Oke. oke, aku akan ambil alih, akan saya screen ya berarti ya. Iya, Kak. Oh benar. Wait. Hmm, belum ya? Udah kelihatan layarku sekarang? Udah, Kak, udah. Udah kelihatan Kak? Halo, Udah kelihatan, Kak. halo, Halo Kak. halo. Halo. Suaraku kelihatan nggak? Udah kelihatan kok tadi Kak? Halo, halo. Suaraku nggak kedengeran ya? Oh, kedengeran kok, Kak. Oh kedengeran. Oke, berarti aku mulai ya kalau kedengeran. Ya, mulai aja Kak. Oke, aku share screen lagi kalau gitu. Oke, halo semuanya. Hari ini kebetulan aku sebelumnya mau ngomong terima kasih dulu buat panitia dan juga tadi ada ketua MC juga terima kasih sebesar-besarnya udah memberikan kesempatan buat aku bisa sharing ya tentang gimana dunia startup gitu. Mungkin awalnya waktu panitia ngenawarin nih buat jadi pemateri itu aku sempat ragu ya karena menurut aku apakah aku bisa nih menggambarkan startup untuk kalian kayak gitu dan kemarin panitia juga jelasin kayak mereka tuh mau tahu apa aja sih dan mungkin hal-hal itu yang bisa akan aku share buat pagi ini buat teman-teman semuanya yang udah hadir tentang gimana sih tentang dunia startup. Jadi ini full versi aku ya, full versi aku. Mungkin tiap startup itu beda, jadi mungkin aku akan lebih menceritakan tentang pengalamanku ketika aku intern maupun kerja sekarang di startup juga, kayak gitu. Next. Oke, jadi sebelumnya
Sebelum aku ngomong panjang lebar, mungkin kita harus kenalan dulu ya kan. Mungkin ada beberapa yang udah kenal atau mungkin pernah lihat di kampus atau mungkin ya nggak sengaja papasan ya kan. Terus kenalan dulu kali ya, boleh ya. Jadi tadi udah dikenalin juga, nama aku Christina Lely, bisa dipanggil Lely, biasanya dipanggil Lely. Angkatan Siswa Informasi 2016, kemarin baru saja lulus sekitar Januari kemarin ya. Terus waktu kemarin kuliah sebenarnya ada ya beberapa achievement yang kemarin aku raih waktu jadi mahasiswa SI. Jadi aku pernah ikut lomba Confest di UI, itu jadi second runner up, itu untuk kategori App Innovation. Kemudian ada ikut hackathon juga, itu Jasara Harja asuransi, itu juga dapat second winner. Kemudian sebenarnya pencapaian yang paling besar ini Gemastik ini ya, mungkin teman-teman tahu, dapat first winner dan itu kategori pengembangan perangkat lunak. Di situ dapat reward dari kampus juga untuk bebas PKL akhirnya. Nah, dari bebas PKL itu akhirnya aku manfaatkan untuk ambil intern. Jadi kalau kalian biasa PKL buat laporan PKL, jadi aku intern untuk nambah pengalaman gitu. Nanti mungkin aku juga akan ceritain. Kemudian ada juga waktu itu pernah ikut hackathon Sprint Asia, diadain di Philcom juga, kebetulan dapat juara 2 dan akhirnya apa ya, achievement yang aku raih itu juga bisa sedikit membantu aku untuk memperindah CV-ku ya kan, dan mungkin bisa membawa aku sekarang bisa kerja masuk ke startup atau perusahaan yang aku pengen kayak gitu dan role yang aku pengen gitu. Kemudian buat experience-nya aku pernah magang yang waktu aku bilang bebas PKL itu, akhirnya aku magang di PT Notflug Indonesia. Itu dia perusahaan artificial intelligence yang bergerak di bidang computer vision. Di situ jadi product owner, tapi juga jadi product spesialis, nanti akan dijelaskan juga. Kemudian ada setelah aku lulus kemarin, karena aku ngerasa belum siap buat kerja full, jadi aku memutuskan untuk oke, aku intern dulu gitu. Akhirnya aku intern di blibli.com as a product management intern, dan di situ sekitar 5 bulan di sana, udah belajar cukup banyak, dan akhirnya sekarang lanjut full time job-nya di Vlog Creative Network. Mungkin agak asing ya itu apa, nanti akan aku jelaskan juga gitu, as a junior product manager. Mungkin title-nya beda ya, kayak dari tadi product owner, ada product management, ada junior product manager, kemudian ada produk analis, ada produk spesialis. Nanti juga akan aku share gitu. Mungkin kalian bisa tertarik juga di dunia produk kayak gitu. Oke, ini aku mau cerita sedikit tentang company-ku sekarang. Jadi sekarang aku tuh di satu perusahaan, nama perusahaan induk perusahaannya itu Vlog Creative Network. Jadi sebenarnya perusahaan ini tuh adalah agensi. Agensi itu apa sih? Jadi biasanya agensi itu dia perusahaan yang di dalamnya itu dia menyediakan jasa yang biasanya tuh jasanya ini itu bergerak untuk suatu proyek gitu yang berhubungan dengan industri kreatif. Misalnya dia melakukan pemasaran, kemudian dia melakukan pengembangan branding suatu produk, atau contohnya bikin iklan untuk klien gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di startup ya, kasih contoh Tokopedia, ternyata iklan-iklan yang mereka bikin itu dibikin oleh agensi. Jadi mereka sewa jasa agensi untuk bikinin iklan. Gimana ya iklan yang lagi ngetren zaman sekarang tuh kayak gimana? Karena kenapa? Kenapa biasanya perusahaan pakai agensi? Karena biasanya mereka akan lebih fokus untuk mengembangkan produk mereka sendiri. Dan untuk brandingnya itu diserahkan ke agensi agar waktunya tuh lebih hemat gitu. Pengerjaannya tuh lebih hemat dan dilakukan oleh orang yang sudah pada alihnya gitu. Jadi udah cocok untuk di bidang branding, di bidang periklanan kayak gitu. Nah, kalau Vlog sendiri itu dia punya 12 agensi. Jadi ini bergerak di bidang yang bermacam-macam. Mungkin kalau kalian mungkin yang cukup nggak asing, di sini ada USS Network. Yang warna kuning atas itu, dia itu kalau kalian tahu di Instagram ada namanya USS Fits. Nah, itu biasanya itu adalah salah satu bagian dari branding dari USS. USS itu adalah Urban Sneaker Society, kalau nggak salah ya. Iya benar, Urban Sneaker Society, yang dia itu biasanya ngadain acara-acara buat exhibition sepatu kayak gitu. Nah, ada dia brandingnya USS Fit.
itu bagian dari salah satu perusahaan dari Vlog Creative Network. Kemudian ada FVPL, itu game. Kemudian ini Vlog. Vlog ini biasanya bergerak di bidang iklan, periklanan yang ada di TV-TV gitu ya. Jadi ada kliennya, ada BCA, ada Marina, ada Tokopedia, ada teh botol sosro gitu. Itu banyak banget yang bikin iklan by Vlog gitu. Terus yang lain itu juga di bidang lain, kayak ada yang sosial media. Kalau kalian tahu biasanya kalau ada all shop gitu ya, yang fotonya tuh bagus banget gitu ya, ditata bagus. Mungkin dia bisa aja pakai agensi juga untuk ngatur sosial medianya kayak gitu. Nah, jadi aku di tim mana? Kebetulan aku di tim yang paling tengah, warna biru. Namanya Maleo. Maleo ini adalah digital agency. Jadi kalau yang lain tadi ada di iklan, ada yang ATL juga. ATL tuh kayak billboard, terus yang ada di motor Grab biasanya iklan-iklan gitu. Nah, kalau aku di tim Maleo namanya. Jadi dia itu bergerak di bidang digital agency. Nah, contohnya ketika perusahaan itu butuh branding untuk bikin website. Katakanlah kita punya klien tuh, contoh kita punya Wings Group, ya kan, tahu kan Wings Group produknya itu kayak mie sedap gitu ya. Terus dia punya sekarang Soklin lantai, pasti kalian tahu iklannya kan Soklin lantai. Terus ternyata mereka tuh pengen dibikinin websitenya. Nah, kita as a digital agency ini kita bisa bikin untuk jasa web design kayak gitu. Jadi cukup desainnya harus mereka develop sendiri bisa. Terus kita bisa develop sama tag-nya juga. Jadi kita bikin bangun websitenya itu bisa juga di kita. Kemudian kita bisa juga brand development. Nanti aku akan kasih tahu gimana caranya kita bikin brand development. Jadi kita tujuan kita tuh mentransform dari brand bisnis itu menjadi sesuatu yang teknologi banget gitu ya. Mungkin aku kasih contoh. Ini salah satu klien kita. Ini ada Tomorrow UOB. Kalau kalian pernah lihat iklannya mungkin di YouTube ya, ini UOB itu tuh ini kita web design. Jadi mereka tuh kayak biasanya ada konsul kayak aku mau bikin satu halaman nih buat halaman di Tomorrow, gimana nih caranya ya? Enaknya gimana, UX-nya gimana? Nah, itu bisa pakai agensi kita kayak gitu. Terus ini juga salah satu klien kita, kalau kalian lihat ada toko-toko kelontong gitu, ini punya Sampurna. Jadi Sampurna tuh punya app, ini juga cuman app revamp. Jadi benar-benar desain aja yang kita desain, terus mereka cuman bayar jasa kita desain, nanti mereka develop sendiri. Tapi kita juga develop untuk websitenya, kalau mereka mau juga se-developnya ya. Jadi ini salah satunya Yoke. Yoke ini punya Bank Mandiri, jadi mereka brand dari Stress. Jadi kayak, aku mau bikin website nih, kita udah fokus buat jualin di bidang bank kayak gitu ya, aku butuh kamu buat ngurusin brandingku kayak gitu. Oke, kita bikin web, kita desain, kita sesuaiin pasarnya, anak muda sekarang tuh kayak gimana, desainnya dibikin segaul mungkin gitu ya. Kalau biasanya kan bank-bank gitu kan biasanya yang formal-formal gitu ya. Ini kita bikin kayak desainnya tuh colorful, kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kayak gitu. Dan ini ada satu video, ini salah satu project XL sebenarnya yang sempat viral waktu kemarin mudik. Jadi ini salah satu branding ya, gimana caranya kita memanfaatkan branding XL di sosial media kayak gitu. Jadi kita bikin satu microsite namanya. Jadi microsite-nya ini bisa dilihat dulu deh. Jadi ini kemarin waktu kita mudik, ya kan, terus lagi corona kan kita dicegah untuk nggak mudik gitu. Terus kita tuh disuruh masukin, kalian mau mudik kemana sih kayak gitu. Terus kasih tahu lah gitu, nggak aman buat pulang. Kenapa kayak gitu? Nah akhirnya dikasih tahu kalau kamu mudik, nah kayak gitu microsite-nya. Kemudian kalau di rumah aja, nah ini salah satu contoh microsite atau jasa yang bisa kita berikan. Kita build ini untuk branding. Kemudian di sini ada sebarkan semangat, banyak kebaikan dengan menunda mudik ke semua. Nah, share gambarnya. Kemudian viral lah itu, kita share di Twitter. Waktu itu cuma ada di Twitter ya waktu itu. Dan itu cepat jadi trending topik Indonesia. Dan itu adalah salah satu mungkin bisa dibilang keberhasilan dalam branding pakai teknologi. Itu cerita singkat tentang perusahaanku saat ini. Jadi hari ini
kita akan bahas tentang startup overview, mungkin gambaran dari startup itu seperti apa. Terus ada roles di startup tuh apa aja sih, roles yang bisa aku nanti kerja tuh apa aja sih di startup kayak gitu ya. Dan terus get a job in startup. Jadi gimana caranya mungkin bisa apply di startup, tips and triknya gitu. Mungkin kita akan bahas juga hari ini. Oke, lanjut. Jadi kita pertama akan bahas tentang startup overview. Jadi apa sih startup itu gitu. Jadi pertama tuh kayak waktu aku bikin deck, aku mikir apa ya startup ya, karena aku bingung juga gitu mendefinisikan sebuah kata startup gitu. Bagiku startup tuh ya yang perusahaan berbau IT gitu loh, yang aplikasi-aplikasi gitu biasanya kan. Kamu mau kerja di mana? Kamu sekarang di mana? Ini di aplikasi A misalnya. Oh, startup ya kayak gitu. Jadi udah startup itu identik dengan dia tuh berbau teknologi kayak gitu. Nah, kalau semua definisinya ini aku cari ya untuk biar kelihatan formal aja buat acaranya. Jadi startup itu biasanya dia emang company yang dia itu memang dari early stage of its development. Jadi kalau semua start kita mulai ya up, dia mau ke atas gitu, start up. Dia tuh baru mulai perusahaan rintisan kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi dia mau memulai suatu perusahaan di mana goals-nya itu untuk grow and scale. Jadi dia benar-benar pengen membesarkan perusahaan startup itu. Jadi dan startup ini tuh dia tuh perkembangannya itu quick, cepet banget ya, dia hyper growth gitu. Terus dia itu usually using teknologi. Nah, makanya identik dengan startup tuh pakai teknologi. Yang pakai aplikasi-aplikasi itu biasanya namanya startup gitu ya. Biasanya kita mikirnya tuh sesimpel itu gitu. Jadi emang startup itu karena dia early stage of its development, jadi emang mungkin dibilang untuk stabil enggak gitu. Jadi kalau memang dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar atau korporat gitu ya, startup itu sebenarnya memang tidak stabil. Kapanpun dia bisa kolaps ya kan, dia bisa tutup, bangun nggak ada investor lagi, nggak ada pemasukan, anytime dia bisa tutup kayak gitu. Jadi startup tuh kayak gitu. Nah, kalau kalian mungkin ada yang nonton drama Korea dan sekarang tuh lagi rame banget ngomong ada drama namanya startup. Disampingkan ya kisah cintanya, tapi ngomongin tentang startup itu sebenarnya dari drama Korea ini kita bisa dapat gambaran juga gitu loh, gimana orang itu memulai sebuah startup. Jadi biasanya ada CEO, ada dia punya ide, dia punya masalah, ya kan? Dia ngajak temennya, ngajak orang dari 5 orang, 10 orang, nambah kalau semakin besar 50, 100, berkembang dan berkembang kayak gitu. Itu emang awalnya startup tuh kayak gitu dan jatuh bangunnya di cerita itu tuh menggambarkan startup banget. Jadi cari investor gimana? Apakah kita bisa bertahan dengan startup yang tidak menghasilkan uang, misalnya dia bergerak di bidang sosial kayak gitu. Nah, itu lumayan lah untuk belajar startup ya, disampingkan kisah cintanya. Oke. Nah, next. Ini beberapa rangkuman yang coba aku rangkum ya. Ada tipe apa aja sih startup itu. Jadi kita ada e-commerce gitu ya. Ada Shopee, Tokped, Blibli gitu. Ada yang bergerak di bidang edutech gitu. Jadi Ruang Guru, Zenius gitu. Terus di fintech ada OVO, ada Cicil, ada Kredivo kayak gitu. Di travel juga ada Traveloka, ada tiket, dan masih banyak gitu ya. Jadi kayak di bidang kesehatan misalnya ada Halodoc, ada Halo Dokter kalau nggak salah. Halo Dokter ya benar. Terus ada di bidang sosial misalnya, kayak kitabisa.com gitu. Terus ada juga di bidang transport yang lagi ngetren ya kan, Gojek, Grab dan sebagainya gitu. Jadi startup itu berbagai macam ya gitu. Tapi dia juga punya level-levelan yang sebenarnya aku nggak pede untuk nge-share ya, karena aku nggak paham banget. Ada yang dia udah seri A, seri B, ntar unicorn, dekakorn dan sebagainya gitu. Mungkin aku nggak terlalu pede untuk nge-share itu karena aku nggak yakin juga. Jadi mungkin lebih ke luarnya aja tentang startup. Next, oke. Bagaimana sih culture kerja di startup? Kemarin aku ditanyain gitu sama panitia ya, dikasih materi. Aku mikirin ya gimana ya budaya kerja di startup. Apa sih yang bikin kita tuh seneng sebenarnya. Jadi aku waktu itu mikir, jadi di startup itu ada
dua menurut aku ya. Ada bebas dan banyak. Gitu. Jadi ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya. Yang pertama, kerja di startup itu pakai baju bebas. Katanya gitu sih. Kalau kerja kayak maksudnya kalau ada di bank atau BUMN ya, correct me if I'm wrong, mereka tuh biasanya ada seragamnya kayak gitu, hari berapa pakai seragam, berapa pakai batik. Nah, kalau kita sendiri di startup itu bebas bajunya katanya. Jadi kalau malah kemarin kalau di ini tergantung startupnya ya. Di sini udah aku tulis term and condition apply. Jadi tidak untuk semua startup, tapi ada beberapa yang menerapkan seperti itu. Jadi bajunya bebas. Benar-benar kemarin waktu aku magang di Noteflag, itu tuh bajunya dia pakai kaos, kemudian dia pakai celana pendek kayak gitu. Jadi asalkan rapi ya, maksudnya masih ya di batas normal lah ya, nggak yang terlalu terbuka. Tapi dia cowok pakai celana pendek, cewek pakai kaos kayak gitu. Itu benar-benar fleksibel aja gitu. Ke kantor pakai sendal kayak gitu. Jadi ada kebebasan sendiri untuk kerja di startup gitu. Terus kemudian jam kerja bebas. Jadi kalau dibilang bebasnya ini bisa negatif, bisa positif ya. Jadi di sisi positif itu kayak kalau di kemarin di Noteflag juga, itu tuh jam kantornya tuh benar-benar bebas, mau datang jam 11, jam 12, sore, bahkan nggak datang. Asal kerjaan kalian deliver dengan baik, ya udah. Jadi it's fine buat kantor untuk membebaskan kalian mau kerja di kantor, mau kerja di rumah kayak gitu. Jadi benar-benar bebas jam kerjanya, tapi juga di sisi negatifnya adalah bebasnya, misalnya kalian pengen berharap, oh aku pengen kerja yang jam 9 sampai jam 6, di atas jam 6 aku nggak mau lagi kerja, nggak mau diganggu kayak gitu misalnya. Sepertinya tidak bisa kalau di startup, kalian akan banyak diganggu di luar jam kerja, ya kan? Itu sangat memungkinkan. Weekend kerja memungkinkan juga kayak gitu. Kemudian udah bebas-bebas, banyak ini sekarang banyak hiburan. Nah, biasanya kalau kalian tahu kantor-kantor startup itu dalam arti banyak hiburan itu biasanya karena tekanan di startup itu cukup tinggi ya. Jadi biasanya mereka tuh HR-nya atau perusahaan itu menyediakan hiburan-hiburan yang bisa membantu untuk merefreshkan otak gitu. Contohnya di Blibli. Di Blibli itu dia ada kayak meja biliar, ada main dart, sama ada basket yang kayak di time zone itu tahu. Nah itu ada juga di Tokped juga ada mainan kayak gitu. Terus di Shopee, kalau kalian pernah lihat ada kayak video TikTok tentang kantor Shopee, nah itu mereka ada cerita tentang kantor mereka tuh isinya apa aja. Terus di Noteflag sendiri, bahkan yang dia startup, yang rumahan ya, jadi dia ada kolam renangnya, ada outdoor basketnya, ada living room buat tidur. Jadi mereka akan membiarkan karyawannya untuk tidur siang, bahkan untuk ada beanbag. Jadi benar-benar memberikan hiburan-hiburan untuk anak-anak kantor gitu ya. Ada PS4 juga waktu itu. Jadi benar-benar banyak banget hiburannya buat anak-anak startup dan banyak makanan. Nah, banyak makanan ini sebenarnya memang karena kembali lagi tekanannya berat, jadi mereka memberikan kita makanan-makanan gitu. Jadi kayak kalau di Noteflag itu kita punya unlimited Indomie, telur, dan nasi putih gitu. Jadi bisa beli lauk atau kita beli masak Indomie atau telur gitu. Kalau di Blibli kita ada makan siang. Makan siangnya itu catering yang enak ya, benar-benar nasi box enak. Tapi kalau tiap Senin tuh kita dimanjakan dengan kayak ada KFC, bakmi GM, terus kalau kalian tahu ada nasi padang pagi sore, nah kayak gitu. Jadi makanannya banyak. Kalau pagi juga ada snack roti, sari roti, kopi, teh itu berlimpah banget gitu. Jadi di video-video Shopee atau Tokped itu juga banyak banget yang menceritakan tentang perusahaan mereka tuh kayak gimana gitu. Tapi kembali lagi, semua yang aku jelaskan ini syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi mungkin nggak semua startup ya, mungkin nanti kalian masuk startup terus kalian bilang ya katanya banyak makanannya, katanya banyak hiburannya, kok nggak ada gitu kan. Nah itu karena kembali lagi itu bergantung sama startupnya gitu ya. Oke. Next. Oke. Nah selain yang aku jelasin tadi, sebenarnya culture di startup itu menurut aku ini bagi jadi 4. Yang pertama, dia itu harus
up to date gitu. Jadi kita kerja di startup itu harus tahu, sekarang tuh lagi ada teknologi apa sih kayak gitu. Sekarang tuh kompetitor kita tuh lagi ngembangin apa ya kayak gitu. Kita tuh harus up to date gitu. Jangan sampai kita tuh ketinggalan kalau kerja di startup. Karena kenapa? Karena dia startup itu hyper growth ya. Jadi cepet banget perkembangannya. Kalau kalian ketinggalan sedikit, nggak up to date nih, kalian bisa ketinggalan jauh dari startup-startup yang lain misalnya. Kemudian dari case kita dari up to date, kita harus fast learner kan. Setelah kita tahu, oh ternyata perusahaan ini dia udah pakai AI misalnya, dia udah bisa deteksi fraud katakan gitu. Oh berarti aku harus belajar nih gimana nih caranya pakai AI tentang fraud itu gimana sih? Oh ternyata gini ya gini. Kita harus fast learner gitu. Kemudian harus multitasking. Kenapa harus multitasking? Selain kita up to date tadi, terus kita nemuin case baru. Oh, berarti kalau gitu kita mau ngembangin nih buat buat bikin pakai AI juga misalnya, pakai artificial intelligence juga. Tapi kan tetap juga harus mengembangkan produk yang lama, fitur-fitur yang lama. Kalau ada bug, kalau masih ada error, terus kemudian mengimprove fitur-fitur yang lama. Jadi harus multitasking. Jadi ngerjain yang ke depan juga, ngerjain yang sekarang juga. Jadi harus tetap bisa mengendalikan kerjaan kita tuh kemana-mana kayak gitu. Dan yang pasti always ready. Buat kerja di startup itu harus selalu siap. Kenapa gitu? Jadi siap kalau ada perubahan. Jadi benar-benar startup tuh cepet banget berubahnya. Tiba-tiba dari A, tiba-tiba jadi B. Katakanlah kayak Gojek. Gojek dari mereka punya Go Masas, terus dia punya kemarin Go Live-nya itu tiba-tiba tutup. Gimana mereka harus membongkar lagi proses bisnisnya, UI-nya dibongkar lagi, dan sebagainya, maupun mereka aplikasi berbeda ya. Jadi fokusnya dibedakan lagi, mereka sekarang udah tahu proses bisnisnya kayak gimana. Jadi banyak banget perubahan, dan always ready itu bisa jadi ready untuk gagal. Di startup, gagal, collapse, tutup, kalian bisa tahu pasti banyak banget case sekarang perusahaan startup tutup, bangkrut, dan sebagainya, karena pandemik dan sebagainya. Kalian harus siap gitu. Di startup kalian harus siap dengan case apapun kayak gitu. Terus kalian juga harus ready untuk mengerjakan tugas kapanpun, apapun ya kan. Kayak kalian bisa nge-handle ini, nge-handle itu, dan kalian itu kembali lagi multitasking ya kan. Kemudian harus juga cepat belajar, up to date juga kayak gitu. Jadi kayak ini bolak-balik gitu kalau waktu kerja di startup ya. Itu menurut aku. Oke, suka duka kerja di startup. Sebenarnya kemarin waktu aku mau bikin section ini, suka duka tuh, aku mau bikin gini. Satu suka, satu duka. Sukanya apa ya? Dukanya apa ya gitu. Ternyata waktu aku mau berusaha ngelis, aku tuh menemukan satu kata yang menggambarkan sukanya dan dukanya gitu. Jadi ternyata satu kata ini cukup menggambarkan keduanya. Satu kata ini adalah fleksibel. Suka dukanya di startup itu adalah fleksibel. Seperti yang udah aku jelasin tadi fleksibelnya tuh kenapa jam kerjanya bebas ya kan tadi, bajunya bebas, jadi fleksibel, kerjanya bebas, mau kerja di mana, mau kerja kapanpun, sebenarnya dia fleksibel gitu. Tapi ternyata itu juga bisa jadi kedukaan sendiri gitu loh buat kerja di startup. Kenapa? Karena emang kalian akhirnya nggak punya waktu untuk benar-benar tahu, oh kerjaku tuh cuma sampai jam 9 sampai jam 6 misalnya. Kalian bisa kapanpun diganggu, misalnya kalian jadi engineer atau jadi apa, ada bug, kalian malam-malam ditelepon, tolong dong, ini gimana, ini ada case, besok harus present ke klien misalnya, malam lembur, nggak peduli, jam 6 udah selesai kerja, nggak peduli, jam 7 masih bisa meeting, jam 11 masih bisa, jam 11 malam masih ada waktu, kerjain ya sampai subuh. Nah, itu adalah suatu suka dukanya kerja di startup juga gitu. Nah, perusahaannya juga fleksibel yang aku ceritain tadi. Perusahaannya bisa suatu kali melejit ya kan, tiba-tiba dapat investor, tiba-tiba bangkrut juga kayak gitu. Jadi sebenarnya fleksibel ini benar-benar bikin itu bisa jadi suka dan dukanya dari kerja di startup kayak gitu. Nah, jadi kemarin kebetulan aku menemukan ini, ya kan, apa sih kata netizen tentang kerja di startup. Jadi aku nggak mau ngambil dari opiniku doang, ya kan, aku nggak mau ngambil dari opiniku doang. Tapi aku betul nemu ini di Twitter, kalian ini lucu banget, ini HRD Bacot namanya. Terus jangan masuk startup kalau ya di sini udah di-retweet sama 270 orang ya, di-tweet 500-an hampiran, terus di-like sama 1.500 orang gitu. Jadi wah,
apakah berarti banyak banget yang follow dan banyak banget yang jawab. Kemudian aku akan merangkum beberapa yang dapat top like dan mungkin itu bisa jadi gambaran kalian. Jangan masuk startup kalau yang pertama nggak mau multitasking. Ini banyak banget ya, nggak mau siap multitasking. Kalian nggak siap multitasking, berarti emang kerja di startup tuh harus multitasking ya. Kalian harus siap kerja apa aja gitu. Nggak mampu palu gada dia bilang. Jadi benar-benar di startup tuh apa mau lu harus ada gitu loh. Jadi palu gada benar-benar. Terus nggak mau notif bunyi 24 jam di hari kerja, bahkan di hari libur yang sangat panjang. Jadi cuti bersama kalian mungkin masih di chat, it's possible. Kemudian nggak siap kreatif, nggak up to date, terus nggak inisiatif dan sejenisnya gitu kan. Nggak mau kencanmu diganggu. Nah ini aku nggak tahu ya, apakah benar tidak bisa kencan atau pacaran gitu, karena banyak banget yang reply katanya, oh emang di startup nggak bisa ini ya, nggak bisa bucin ya atau apa ya, relatif lah ya itu. Terus cuma ikut-ikutan teman soalnya keren ya gitu, mungkin keren. Oh aduh temanku di startup, aku juga ikut-ikutan di startup gitu mungkin ya. Itu nggak itu sih. Kasihan di kalian juga gitu. Terus ini sama nggak multitasking, kerja serabutan, kalian nggak problem solving gitu kan, nggak mau nerima notif pagi siang sore. Nah ini sama banget intinya, kalian bisa lihat di likes beberapa banyak ratusan orang. Jadi mungkin ini adalah testimoni dari beberapa orang yang kerja di startup gitu ya. Lebih suka hal yang pasti-pasti aja. Nah kalau kalian suka yang pasti-pasti aja, mungkin di startup bukan tempatnya ya, karena aku tadi udah jelasin tempatnya yang nggak aku bilang nggak fleksibel aja kali ya gitu. Jadi bisa naik, bisa turun ya kan. Terus nggak siap sama perubahan atau sesuatu yang belum jelas pattern-nya. Jadi emang kadang di startup itu masih error and trial menurutku. Jadi masih coba-coba ini, coba-coba itu kayak gitu. Jadi begitu apa namanya tanggapan orang ketika kerja di startup. Tapi ada satu komen positif juga di Twitter. Nah ini. Baru 1 minggu kerja di startup, gawe cukup kuli, bener ya, kerjaannya banyak, tapi dimanjakan dengan kebebasan di kantor, free snacks, drink, Indomie telur tinggal nyeduh, french fries tinggal digoreng, udut tinggal udut, terus baju kantor bebas, nggak ada boomer gitu. Ada yang 3 bulan udah jadi leader gitu, bener-bener jenjang karirnya juga cepet gitu di startup. Jadi emang hyper growth sih gitu, bener-bener startup itu hyper growth, bener-bener cepet banget. Kerja di startup itu apapun ya, scope-nya, siklusnya, dan sebagainya gitu. Mungkin itu gambaran dari startup. Aku juga ngasih jelek-jeleknya ya, maksudnya nggak enaknya kerja di startup itu apa. Jadi mungkin kalian bisa pikir-pikir lagi, mau nggak ya aku kerja multitasking? Oh mau nggak sih aku kerja katanya 24 jam tuh bener nggak ya gitu. Kembali lagi itu tergantung startup-nya juga kayak gitu. Oke, mungkin kalian kalau make salahnya, oke deh aku mau deh coba di startup gitu, oke? Kalau kalian mau, akhirnya aku akan lanjutin untuk jelasin ada roles apa aja sih di startup gitu. Jadi aku berusaha ngerangkum dikit, mungkin sebenarnya belum semua ya, tapi aku coba rangkum beberapa roles startup yang aku tahu aja gitu ya. Jadi secara garis besar sebenarnya di startup itu dibagi jadi 3 ya untuk tim IT-nya ya. Ini aku fokus ke IT ya. Sebenarnya ada kayak marketing, ada kreatif, tapi ini aku fokusnya ke IT. Nah, di sini ada bisnis, tim desain, sama teknologi. Jadi sebenarnya apa aja sih yang di dalam mereka gitu. Biasanya orang yang tahu ini, kalau di bisnis ada namanya bisnis analis ya kan. Kalau UI UX designer itu biasanya desain ya, itu udah nggak asing, kalian pasti tahu. Terus teknologi itu biasanya satu back end, satu front end kayak gitu. Nah, sebenarnya menurut aku ada beberapa roles yang aku tuh baru tahu ketika aku masuk ke startup, kayak ternyata tuh ada roles ini ya, ternyata ada ini ya gitu. Aku mikir baru tahu sih, dan aku pengen banget nge-share ini ke kalian supaya kalian tuh supaya kalian juga mungkin bisa mikir-mikir lagi, ternyata ada roles kayak ini dan mungkin kalian juga tertarik. Next. Oke, jadi di bisnis kita ada bisnis analis tuh. Kita tuh ada sistem analis. Sebenarnya aku masih agak ragu ya untuk 2 ini, katanya sama, mirip, dan kembali lagi tergantung perusahaannya. Kemudian di bisnis tuh ada project manager. Biasanya project manager itu masuk ke bisnis. Kalian pasti ada kan mata kuliah MPSI,
manajemen proyek sistem informasi itu sebenarnya kerjanya hampir sama kayak project manager. Itu kerjanya mirip product manager juga, tapi sebenarnya berbeda. Ternyata project manager itu dari sisi bisnisnya kayak gitu, timeline dan ngatur project seperti apa kayak gitu. Nah, ada bisnis strategi, bootstrap biasanya kita nyebut, ada bisnis komersial, ini di bisnis, mungkin aku nggak bisa seberapa jelasin tentang bisnis. Kemudian desain, nah di desain ada UI, desainnya UX. Nah, di sini aku punya 2 roles yang sebenarnya tuh kalau kalian suka UI UX tapi kalian nggak pede atau nggak berapa suka untuk desainnya, kalian tuh ada roles, ini tuh di Blibli ada namanya UX copywriter sama UX researcher. Jadi kalau UX copywriter itu biasanya dia tuh yang bikin konten-konten untuk kopinya. Jadi copy itu misalnya kayak di aplikasi Blibli nih katakanlah. Ada button misalnya buttonnya itu untuk menuju ke promo. Nah, buttonnya tuh enaknya apa ya? Dapatkan bonus, dapatkan voucher sekarang, atau klik sekarang, atau ayo jangan ketinggalan gitu. Jadi UX copywriter ini akan menentukan gimana sih dari sisi copy tulisannya itu cocoknya tuh secara UX, orang akan ngeklik button ini tuh kalau tulisannya apa ya gitu. Mau tahu nggak sih gitu. Jadi buttonnya gitu misalnya. Jadi dia akan memikirkan tren-tren apa sih copy secara copy dari UX tuh seperti apa. Jadi dia nggak desain full, jadi cukup biasanya udah ada wireframe terus dia tinggal masukin di situ kopinya tuh apa aja kayak gitu. Terus ada UX researcher. Nah, ini juga ini nggak desain, ini nggak, dia desain juga sih, kadang desain solusinya. Cuman dia tugasnya biasanya ngeriset. Jadi kemarin kalau aku di Blibli, aku di tim seller, kita punya research yang dia itu kayak survei-survei ke tim ke seller, kasih kuesioner, gimana nih app-nya. Habis itu mereka bikin analisis gitu ya. Jadi, oh ternyata 80% dari seller itu tidak puas dengan fitur ini. Nah, nanti ini akan menjadi pertimbangan untuk PM, untuk tim produk, bikin sesuatu untuk mengembangkan fitur tersebut, kayak gitu. Kemudian ada UI engineer. Kalau di Blibli sendiri, UI engineer ini sebenarnya dia setengah desain, setengah teknologi. Jadi setelah ada UI design biasanya, itu dia akan bikin UI engineer itu untuk mendefinisikan komponen-komponennya ada. Jadi biar kalau nanti dipakai lagi itu hasilnya sama kayak gitu. Biasanya ada di perusahaan-perusahaan yang besar ya. Kalau di tempatku cuma ada UI UX design, US designer, UX designer kayak gitu. Nah, kalau teknologi sendiri sebenarnya ada back end front end, ada React ya. Jadi dia dua-duanya. Kemudian ada data scientist. Sebenarnya ini data scientist juga role yang baru. Dan kemarin aku tanya ke temanku yang di data scientist Tokped, itu dia tetap ngoding ya kan, tetap ngoding, data analis juga, kemudian ada DevOps, aku nggak seberapa paham sih, tapi aku lihat ada temanku yang kerja sebagai DevOps, ada QA engineer. Nah sebenarnya QA engineer nih biasanya dia yang testing produk, testing apa dari engineer ya, jadi habis build apa dia ngetesting, itu tugasnya QA namanya. Seperti itu. Kemudian aku di mana? Aku di sini. Aku di bagian produk itu di mana? Produk itu ada di tengah-tengah, irisan antara bisnis, desain, dan teknologi. Jadi aku tuh ngerasa kayak, waktu aku pertama kali tahu roles product manager atau bidang produk ini, itu aku ngerasa sebenarnya produk itu SI banget gitu. Buat kalian yang mungkin masih nggak tahu mau kemana gitu, mungkin bisa belajar untuk menggeluti dunia produk gitu. Jadi produk itu irisan dari bisnis, desain atau UX, dan teknologi. Jadi kita nggak full harus tahu, kita nggak harus bisa ngoding, kita nggak harus bisa desain, kita nggak harus bisa bisnis gitu. Tapi kita harus paham gitu, ada irisan yang harus kita tahu di tengah-tengah ini gitu. Ya kan, di tengah-tengah irisan produk yang ditunjuk panah ini, kita tuh harus tahu gitu gimana sih bisnis itu gitu, gimana sih UX yang baik gitu, teknologi sekarang tuh apa, pengembangannya tuh prosesnya seperti apa. Nah itu sebenarnya di mata kuliah kita di SI itu udah menggambarkan itu banget gitu ya. Jadi kalau kalian tahu di bisnis misalnya ada mata kuliah apa ya, PPB apa tuh ya, proses bisnis apa gitu ya, aku maaf ya udah lama nggak kuliah. Ada PPB, terus ada manajemen kayak manajemen resiko, terus ada manajemen apa lagi ya kalau bisnis. Kemarin aku kebanyakan ngambil yang UX. Jadi kalau UX itu
kalian pernah ngambil mata kuliah DDAP ya kan, terus ada EPUB, nanti kalau kalian mau ngambil mata kuliah DIAP, aku lupa tapi singkatannya apa, aku cuma ingat DIAP, DDAP, kemudian itu semua tentang antar pengguna, tentang UI UX gitu. Jadi kalian bisa dapat sense-nya UI UX dari situ gitu. Terus dari tag sendiri kalian pasti ada PEMDAS kan. Nah, PEMDAS itu sebenarnya udah jadi dasar buat kalian tahu tag gitu. Oh, prosesnya kayak gini, kayak gitu. Terus di MPSI sebenarnya, di MPSI itu kalian kan akan belajar tentang agile, tentang waterfall. Nah, itu kalian akan benar-benar tahu tentang proses develop produk tuh kayak gimana sih. Oh, kalau tag tuh caranya gini. Oh, dia pakai sprint. Oh, dia pakai ini waterfall misalnya. Jadi mata kuliah di SI itu sebenarnya membantu juga untuk dunia produk kayak gitu. Nah, jadi ada di tengah-tengah product manager. Jadi dia duduk di antara multiple area of the company, dan dia itu sebagai communication hub. Jadi dia sebagai komunikator. Jadi yang mengkomunikasikan antara bisnis, desain, dan teknologi. Dia bisa jadi organizer, dia bisa jadi enabler. Aku pernah baca, PM juga bisa menjadi blocker. Bahkan karena kalau dia komunikasinya nggak benar, dia nggak ini, akhirnya enabler dia bisa jadi blocker juga untuk proses pengembangan development-nya kayak gitu. Oke, lanjut. Aku boleh minum dulu ya, bentar ya. Seret ternyata ngomong. Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya product manager itu, kalau menurut aku, kita itu mencari masalah, tapi kita juga harus cari solusinya gitu. Aneh kan ya? Kita cari masalahnya sendiri, kita cari solusinya sendiri kayak gitu. Jadi katakanlah masalahnya itu misalnya di e-commerce ya. Katakanlah, penjualan jangan penjualan deh, penggunaan voucher diskon bulan ini kok menurun ya, kayak gitu. Kalian cari kan masalahnya, kenapa ya menurun, kenapa ya ternyata gitu. Kalian cari masalahnya, oh ternyata tuh vouchernya tuh susah dicari gitu loh. Orang tuh nggak tahu kalau vouchernya tuh ternyata kalian harus masuk ke profil dulu, terus ada di situ voucher. Gimana kalau kita mau meningkatkan itu, cari solusi kan? Kita bikin vouchernya itu ada di homepage. Jadi orang buka langsung lihat voucher diskon, nah dia langsung tertarik nih, di riset lah sama anak UX misalnya. UX ngeriset gitu. Oh iya, kalau kompetitor kita tuh biasa vouchernya ditaruh di depan. Kalau yang ini juga ditaruh di depan gitu. Oke, berarti masukkan solusinya, di develop gitu. Ini langsung masuk ke gambarannya. Jadi dari sisi bisnis masuk ke desain kan. Terus dari desain tuh bilang, oh oke nih, boleh nih, kita bikin wireframe-nya dulu ya. Bikin wireframe-nya. Digambarin nih, oh vouchernya di sini misalnya. Oke, kembali ke bisnis. Jadi bisnis tuh bisa jadi, sisi bisnis tuh bisa jadi klien misalnya, atau bisa jadi C-level, atau siapapun ya, user kita atau klien kita tuh bisa jadi siapapun ya. Nah itu bisnis. Balik lagi, gimana kalau vouchernya taruh di sini, ngomong ke C-level atau ngomong ke si bisnis gitu. Terus dia kayak, oke sih, kita memang harus ningkatin voucher diskon kita nih kayak gitu. Oke, balik lagi ke tim desain. Semua itu dilakukan oleh tim produk. Jadi tengah-tengah tuh selalu tim produk. Oke, kembangin UI-nya kayak gitu. UI-nya mulai didesain, gimana caranya, vouchernya gambarnya gimana biar kayak voucher beneran, ya kan kayak gitu. Terus kemudian kopinya gimana ya, voucher atau kupon diskon lebih menarik mana ya? Bisa bermacam-macam kan. Kalian akan lebih tertarik kalau itu kata-katanya diskon, atau itu potongan harga, atau gratis, kupon gratis kayak gitu. Itu akan dipikirkan oleh copy writer yang aku ceritain tadi. Kemudian dikomunikasikan lagi ke bisnis. Gimana nih, cocok nggak kayak gitu? Oh oke, cocok. Oke, langsung pindah dari desain, di-define lagi komponennya, kemudian ke tim tech. Nah, di tech itu kita juga ngatur lagi. Itu ada tim produk lagi. Timeline-nya gimana? Oh, kita masukin untuk ngembangin ini dalam waktu 1 bulan, katakanlah. 1 bulan, pakai sprint, 2 minggu sekali. Yang pertama harus bisa ini, yang kedua bisa ini, dan sebagainya. Itu detail banget ya. Itu juga tim produk yang akan mengkomunikasikan. Kemudian dari sisi produk, ketika nanti tech development udah selesai, dia balikin lagi ke desain. Gimana desain UX udah cocok belum? Ini masih kurang nih UX, ini masih miring gitu. Oh oke, dibenerin lagi ke tech. Udah balik lagi
kemudian baru ke klien lagi, gimana ini kita udah kembangin ini, ya udah develop, oke rilis, oke gimana hasilnya, bisnis yang ngatur kayak gitu. Jadi produk tuh mengkomunikasikan antara bisnis, desain dan tech kayak gitu. Nah, ini tentang product team. Sebenarnya mungkin kalau kalian tertarik dari dunia produk, kemarin tuh kenapa aku bisa tertarik dunia produk, kebetulan waktu kemarin lomba, itu aku awalnya aku nggak tahu kalau peranku tuh sebenarnya di bagian product owner dulu nyebutnya. Jadi aku tuh dulu cuman tugasnya itu menginisiasi problem gitu. Jadi aku nyari masalah nih, saya ikut lomba. Oh kak, ini kak lagi masalah ini misalnya. Oh oke, kita bikin ini, solusinya ini gimana kak? Kalau desainnya kayak gini gimana? Kalau voucher, sorry kok voucher lagi. Kalau misalnya kita bikin ini, fiturnya ini gimana kak? Kayak gitu. Ternyata itu bagian dari produk. Kemudian akhirnya aku mulai mempelajari lagi, oh tentang produk tuh apa aja sih sebenarnya role-nya, ada apa aja gitu. Akhirnya aku dapat kata product owner. Oh, berarti aku tuh product owner kayak gitu. Ada lagi kata product manager. Sebenarnya kata nama-nama ini tuh cukup berbeda-beda. Kadang namanya beda, tugasnya sama, kadang ada juga yang beda gitu. Mungkin ini aku rangkum jadi 3 hal yang aku tahu, tapi kembali lagi tiap perusahaan beda. Jadi mungkin ini juga buat FYI aja. Jadi ada produk spesialis. Kalau di Noteflag itu biasanya produk spesialis itu yang tugasnya menganalisis suatu produk. Jadi misalnya katakan klien tadi minta, oh aku bikinin dong fitur untuk katakanlah chat seller gitu. Kalau di Blibli kan belum ada seller chat ya. Jadi kita itu kita mau buat chat seller dulu waktu aku magang di sana. Sekarang udah ada sih kayaknya. Nah, itu tuh produk spesialis akan menganalisis dulu. Jadi secara effort, pricing, itu tuh sebenarnya worth it nggak sih buat di-develop, tim tech-nya tuh load-nya gimana, itu tugasnya produk spesialis gitu. Nah, setelah itu, nanti misalnya udah oke, nah itu ada namanya product owner. Biasanya product owner tuh yang dari tim desain ke tim tech. Jadi dia biasanya internal gitu, ngurusin desain. Oh, desain kirim ke tech, timeline-nya gimana. Terus dia balik lagi ke tim tech. Terus balik lagi ke tim desain, terus balik lagi ke desain sampai akhirnya kalau semua udah selesai dibalikin lagi baru ke klien. Biasanya dia lebih ngurusin internal. Terus kemudian ada product analis. Nah, product analis ini bisa kadang ngurusin tiga-tiganya, tapi nggak terlalu luas ya. Jadi kayak product analis di Blibli gitu, role-nya hampir sama kayak product spesialis ditambah product owner kayak gitu. Nah, kalau product manager sebenarnya kembali lagi penamaannya tuh beda-beda gitu. Jadi product manager keseluruhan tuh menurutku tuh product manager ini memang menggambarkan gimana caranya kita itu mengurus bagian produk itu by product manager. Dan role product manager itu sebenarnya cukup role yang tinggi ya kan, manager gitu. Tapi perlu diingat sebenarnya product manager ini bukan bosnya dari ketiganya gitu. Mungkin kita memang mengkomunikatorkan ya, kayak minta tolong dong tim desain bikin ini, tolong dong tech kembangin ini gitu. Kayak kita kayak katanya tuh tugasnya cuma nyuruh-nyuruh doang gitu kan, mengkomunikasikan gitu. Tapi sebenarnya kita bukan bosnya mereka gitu. Kita cuma sebagai as a komunikator tuh ya perantara menyelaraskan mereka semua gitu. Dengan cara apa sih gitu. Aku balik ke slide lagi. Nah, misalnya dari bisnis ke desain. Kita bisa kasih kayak BRD, Business Requirement dokumennya. Jadi kayak requirement-nya apa aja sih produk yang bikin. Dari desain ke tech, kita ada namanya produk dokumentasi atau tech requirement. Jadi dari desain ke tech, misalnya ini ada desain. Button ini diklik kemana sih? Ini kemana sih gitu. Kita tuh tugasnya mengkomunikatorkan itu semua gitu. Dari tech ke bisnis juga gitu. Kita juga mendefinisikan, linknya di sini ya, stagingnya di sini, untuk aksesnya seperti ini, yang masih sekarang tuh masih bisa ini, dan sebagainya. Jadi kita juga harus tahu semua prosesnya kayak gitu. Nah, kalau role product manager sendiri sebenarnya emang untuk saat ini kalau kalian pengen first grade kayak aku gini ya, memulai sebuah karir TPM, itu biasanya kita bisa start dari product owner, namanya product analyst, associate product manager, kalau kayak aku gini junior product manager gitu. Jadi mungkin untuk jadi langsung PM itu tergantung lagi startupnya, tapi kalau startup besar PM itu pasti udah berpengalaman karena dia akan menghandle di atas dan di bawahnya itu jadi ada product manager nih, ada lead product manager, ada PM lagi, ada associate product manager, dalamnya ada apa lagi kayak gitu. Jadi kembali lagi intinya tim produk itu
apa ya, di tengah-tengahnya ketiganya dan penamaannya tuh beda-beda gitu. Nah, ini menurut aku product management skill yang harus kita punya gitu ya. Jadi kalau kalian pengen, oh yaudah deh, pengen coba belajar apa sih yang harus aku punya gitu. Yang pertama tuh kita harus bisa communication. Kan itu yang paling penting ya, kita menghubungkan tiga. Katakanlah kita nggak bisa mengkomunikasikan kebutuhan bisnis ke desain. Bikinin aku ini dong chat seller, bisnis bilang gitu. Cuman bilang ke desain, chat seller gitu, butuh chat seller doang. Nggak jelas komunikasi yang mau disampaikan tuh apa gitu. Jadi yang dibikin juga nggak bener. Oh, chat seller, ya udah aku bikin di sini aja gitu. Ternyata bisnis tuh maunya bikinnya tuh di katakanlah di halaman produk, tapi karena dia nggak ngerti, ya udahlah aku bikin di profile aja lah, kan nggak jelas gitu kan. Nah itu komunikasi itu penting banget. Terus komunikasi secara verbal dan non verbal ya. Jadi lewat tulisan, lewat deck. Sebenarnya menurut aku paling penting adalah bisa bikin deck. Bikin deck tuh benar-benar deck itu PPT ya. Jadi kalau kalian sering namanya deck itu biasanya PPT. Nah, bikin PPT kayak aku sekarang gini sebenarnya itu hal yang susah. Jadi kalau kalian kuliah, misalnya kalian kuliah terus kalian kebagian bikin PPT, itu sekalian belajar sih sebenarnya ya kan. Kalian belajar untuk mengkomunikasikan gimana tugas kalian komunikasikan dalam sebuah PPT. Nah, itu sama. Produk tuh juga kayak gitu. Mainnya cuma di PPT. Dari bisnis ke ini, kalian bisa bikin PPT. Dari desain ke tag, bikin PPT, semua PPT gitu. Jadi benar-benar kemampuan kalian untuk mengkomunikasikan itu lewat PPT itu sangat penting gitu. Kemudian problem solving, kembali lagi, ada masalah, kalian harus selesain. Nggak bisa cuma ada masalah, kalian biarin kayak gitu. Jadi harus bisa tahu gimana caranya menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian ada analitik. Nah, ini paling penting sih. Jadi kalian harus bisa menganalitik karena menganalisis tuh kayak apa ya, awang-awang gitu ya. Jadi kira-kira nanti ke depannya gimana ya? Kira-kira fiturnya ini nanti kembangnya gimana ya gitu. Dan yang paling penting juga ada negosiasi sih. Jadi 3 ini kan pasti ada waktu kita tidak selaras. Tim tech molor, tim desainnya juga kerjanya salah, nggak jelas kayak gitu. Kita harus bisa negosiasi. Terus klien marah-marah, misalnya kayak aku di agensi, tag-nya ternyata timeline seminggu dia nggak selesai, kita harus negosiasi ke klien. Nah, itu paling penting sih untuk product management skill-nya. Gimana cara mendapatkannya? Nah, sebenarnya kalian bisa bisa dapat skill PM dari misalnya kalian jadi presentator nih. Misalnya lagi presentasi tugas gitu, kalian bisa maju sebagai aku mau jadi presentator kayak gitu. Nah, itu kalian bisa banget untuk nambah skill PM kalian, terus kalian harus up to date. Nah, itu penting banget sih. Jadi tahu ini lagi ngetren apa sih, teknologi apa sih gitu. PM tuh harus tahu gitu, jangan sampai ketinggalan produk kalian kembangkan itu ketinggalan gitu. Terus sering baca tentang PM. Jadi kayak cerita-cerita di Medium, biasa aku suka baca di situ. Terus ada buku-buku juga tentang PM. Nanti kalau ada yang minat bisa tanya ke aku, ada beberapa buku yang direkomendin sama mentor aku buat dibaca. Kemudian PM skill itu pengen tahu gitu. Kalian harus pengen tahu gitu. Ini kenapa ya? Ini bisa gini kenapa ya? Mereka ini kenapa ya? Mereka kok bikin iklan kayak gitu kenapa ya? Mereka bikin fitur itu kenapa ya? Itu pertanyaan why, dan why itu harus selalu apa ya? Kalian punya kalau kalian pengen dapetin skill PM itu gitu. Oke. Lanjut. Bagaimana ini kita udah masuk ke section ketiga ya. Setelah kalian udah tahu dunia PM, ada role study, terus kalian kayak oke, aku udah mau masuk startup nih, role apa ya? Oke, aku udah dapet nih roles-nya apa kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya masuk ke startup ya? Dan udah berarti nggak cukup hanya mau, tapi sekarang kita juga harus tahu caranya dapat kerja di startup. Jadi sebelum kita ngomongin gimana caranya kerja di startup, mungkin aku akan share ini adalah proses requirement di startup. Oke, sebenarnya secara garis besar proses rekrutmen sampai kamu keterima itu cuma ada 3 tahap. Kalau menurut aku ya, dari kemarin aku mencari kerja, aku udah beberapa kali melewati tahap ini, gagal, bangkit lagi, jatuh lagi, dan itu sebenarnya aku rangkum jadi 3. Ada CV, HR interview, sama user interview. Nah, biasanya CV itu biasanya kalian apply di LinkedIn, lewat email, atau ada Kaliber, Tekirasi ya, banyak banget. Itu kalian pasti seleksi CV dulu kan. CV itu akan mengantarkan kalian untuk
ke tahap selanjutnya. Jadi CV itu paling penting ya, fundamental banget dasarnya. CV-nya harus kuat. Nanti aku akan jelasin. Terus HR interview. Nah, HR interview itu biasanya untuk di mana kalian itu HR itu memastikan bahwa kalian itu cocok untuk role tersebut. Jadi bukan untuk memutuskan iya keterima atau enggak, tapi HR interview itu memastikan yang aku pilih ini sebenarnya memang dibutuhkan sama userku, sama bosku kayak gitu. Jadi katakanlah dia lagi butuh UI designer. Di CV dikatakan, dia di sini katanya tools-nya bisa Figma, bisa Adobe XD, bisa Photoshop, katakanlah gitu ya. Oke, waktu misalnya kalian lolos CV nih, masuk ke HR interview. Di situ akan lebih ke pertanyaan general. Jadi kayak kelebihan kekurangan kamu apa sih kayak gitu. Terus tools yang kamu bisa tuh apa sih contohnya. Jadi kalian akan jelasin, aku bisa Adobe, aku bisa Figma kayak gitu. Terus mungkin misalnya mbaknya HR nih butuh sama Corel juga, tapi kalian nggak tulis di CV. Terus dia tanya, kalau Corel bisa nggak ya? Soalnya kita pakai Corel misalnya. Ini contoh ya, pakai Corel Draw misalnya. Terus dia bilang, bisa kayak gitu misalnya. Oke, berarti masuk ke requirement itu, akhirnya bisa masuk ke proses selanjutnya ke user. Nah, di user interview ini akan lebih detail. Jadi misalnya setelah tadi di HR ditanya bisa nggak pakai Adobe misalnya, user itu akan lebih detail. Kalau kamu pakai Adobe XD, gimana caranya bikin ini? Gimana caranya ini? Gimana Untuk caranya? waktunya lagi 20 menit ya, Kak. Maaf interupsi. Ya, makasih, Kak. Thank you. Nah, gimana sih caranya pakai ini? Gimana sih caranya pakai ini? Jadi jelas lebih detail gitu kalau di user interview. Nah, dari 3 tahap ini sebenarnya aku kasih di sini ada test case. Jadi bisa jadi ini bukan ada 2 test case ya. Jadi bisa jadi setelah CV kalian dikasih test case. Test case-nya itu bisa bergantung role kalian. Kalau aku PM biasanya ada kasus yang harus aku selesaikan gitu. Misalnya kita mau ngembangin ini, pakai ini, timeline-nya gimana kayak gitu. Itu kalau PM. Kalau biasanya ada juga tes yang pakai logic, jadi matematika, hitung-hitungan itu juga ada. Terus ada lagi tes case apa lagi ya? Kalau UI UX designer kemarin teman aku di Blibli itu juga ada case untuk revamp, redesign app. Jadi kayak kamu nggak suka UI apa, coba kamu redesign ulang kayak gitu. Nah itu ada case-nya kayak gitu sebelum HR interview. Kemudian ada juga yang test case-nya tuh setelah HR interview. Jadi misalnya dia memastikan, dia bisa pakai Corel. Ya udah deh, kalau gitu masuk ke user interview. Ini case-nya ya. Nanti waktu user interview, case kalian akan dibahas kayak gimana sih kamu bikin ini di Corel, gimana sih ini gini. Kalau misalnya aku mau ngubah ini gimana? Kayak aku mau ngubah ini gimana? Bikin ini gimana gitu. Jadi user interview itu akan lebih detail kayak gitu. Nah, ini adalah 2 fundamental ya menurut aku ketika kalian pengen masuk ke proses rekrutmen ini, apa sih yang paling penting? Yang pertama dia build CV and portfolio. Jadi penting banget untuk tahu kalian tuh seperti apa lewat CV dan portofolio kalian. Tadi kan aku udah jelasin CV itu di awal. Jadi penting banget CV itu harus bikinnya, nanti aku akan jelasin juga, karena itu kan nganterin kalian buat ke step selanjutnya. Jadi kalau ngeliat CV itu kayak CV kalian udah nggak cocok ya nggak akan masuk ke interview gitu. Kayak temen aku beberapa kali ngomong, kok aku nggak dapet panggilan ya sama sekali, aku udah apply ratusan dan sebagainya. Waktu dilihat CV-nya ternyata CV-nya mungkin kurang sesuai gitu sama standar, bukan standar ya, lebih ke arah bukan sesuai untuk ada beberapa info yang nggak dimasukkan misalnya. Jadi kan kadang orang udah males kan untuk ngelihat, masih banyak, dia bisa ngelihat ngefilter CV yang lain kayak gitu. Jadi penting banget buat build CV dan portofolio. Biasanya kalau portofolio tuh UI UX gitu ya. Itu biasanya bisa kasih kayak kalian udah berhasil desain apa aja kayak gitu. Yang kedua adalah improve skill. Nah, CV kalian udah bagus nih. Misalnya CV kalian kan kalian ikut panitia, organisasi itu penuh tuh CV-nya. Wah, bagus deh gitu. Tapi skill-nya nggak ada gitu. Jadi mungkin kalian akan lolos CV, mungkin ya kan. Portofolio kalian, CV kalian bagus. Tapi kalau kalian nggak ngimprove skill kalian, HR interview, ya mungkin lah kalian bilang, bisa mbak, bisa ini, bisa kayak gitu. Tapi waktu ketika kalian user tuh akan tahu gitu, kalian beneran bisa apa enggak kayak gitu sih. Jadi benar-benar harus kedua ini penting banget untuk melewati 3 tahap tadi itu, yang paling penting ini gitu.
ada satu lagi sih, sebenarnya ini tahap sampai keterima ya, tapi setelah itu nanti ada offering gaji, ada tes psikologi, tes kesehatan kayak gitu. Nah itu setelah itu ya, tapi kalau untuk melewati tahap kalian keterima itu sebenarnya ada 3 tahap ini gitu. Oke. Dan bagaimana sih cara build CV ya kan, atau improve skill gitu. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, kalau menurut aku sendiri sebenarnya bangun CV itu bisa dari ikut organisasi atau kepanitiaan gitu. Jadi kayak teman-teman kita, anak-anak MC itu kalian bisa memperindah CV kalian gitu. Karena kemarin aku ngomong sama PM aku kan, Kak, kalau dari CV itu kakak waktu ngerekrut gitu ngelihat apa sih gitu. Terus dia bilang, ya kalau first grade sih gue ngelihatnya dari experience, dia bilang gitu. Jadi benar-benar experience kalian itu apa aja gitu kan. Karena first grade yang dijual apa kalau nggak experience gitu. Terus dia bilang ikut-ikut event, dia bilang internship kayak gitu. Jadi benar-benar itu yang dilihat dari ketika kalian mau apply kerja gitu ya. Jadi CV kalian tuh bisa dibangun dengan ikut organisasi atau kepanitiaan. Di situ kalian juga bisa dapat skill kan. Misalnya jadi panitia jadi humas. Nah, humas kan komunikasi itu. Dari sini ngomongin ke audiens ya kan. Terus atau kayak Prana gini jadi moderator ya kan. Itu adalah juga salah satu untuk mengimprove skill gitu. Misalnya mau jadi PM kan belajar ngomong, belajar presentasi, belajar mengendalikan suasana kayak gitu. Nah, itu bisa belajar dari situ juga gitu. Terus yang kedua ikut lomba. Nah, sebenarnya kemarin waktu kuliah, tadi aku juga udah cerita, waktu ikut-ikut lomba itu sangat membantu aku untuk kemarin apply intern ya. Jadi ditanyain waktu lomba itu ngapain aja, terus role-nya ngapain, tugasnya ngapain, dan itu mungkin sesuai dengan produk, mungkin akhirnya bisa keterima. Jadi menurut aku ikut lomba itu juga bisa membantu memperindah CV kalian gitu kan. Terus ikut proyekan. Nah, ikut proyekan tuh kayak proyek dosen, terus proyek-proyek di luar. Kalau kalian bisa ikut, kalian bisa masukin juga. Teman aku juga ada yang ikut proyek di luar negeri kayak gitu. Nah, itu bisa banget memperindah CV kalian gitu kan. Dan yang paling penting adalah internship gitu. Jadi intern sebanyak-banyaknya, sesering mungkin gitu ya. Aku menyesal sih baru intern semester berapa ya. Harusnya sebelum-sebelumnya mungkin libur bisa ambil intern gitu ya. Cari coba intern online mungkin sekarang, dan nggak usah malu untuk start karir dari intern ya. Kemarin kebanyakan kayak orang tanya, lah udah lulus kenapa intern gitu. Padahal sebenarnya dari intern tuh kalian bisa belajar banyak hal aja gitu. Jadi kalau kalian first grade, terus kalau aku dulu masih nggak pede ya, kayak aduh kayaknya aku masih perlu belajar lagi deh gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya aku intern dulu aja deh gitu. Gimana sih aku benar-benar passion nggak sih? Nah, itu sebenarnya intern bisa buat ngecek juga. Sebenarnya aku passion nggak sih di bidang ini kayak gitu. Oke. Nah, ini tips-tips buat CV ya kan. Jadi bikin CV itu harus simple tapi awesome. Jadi bikin CV itu simple aja gitu. Jadi pertama dia harus fokus role. Jadi kalian tuh harus tahu fokus role kalian tuh apa. Katakanlah CV UI UX designer sama CV developer tuh beda. Maupun kalian merasa kan sama-sama IT Kak gitu. Jadi kalau menurut aku bikin CV itu dia harus fokus. Jadi kalian udah harus define ini tuh CV buat UI UX. Katakanlah kalian tuh pernah menang lomba fisika, ya kan, lomba fisika. Jago kan fisika, tapi kalian tuh mau nge-apply UI UX, terus kalian masukin di situ. Padahal fisika kalian OSN internasional, OSN internasional ya, OSN nasional katakanlah juara 1, tapi itu nggak nyambung sama roles UI UX gitu. Jadi itu nggak akan, kalau menurut aku nggak usah dimasukkan ke CV. Jadi CV itu benar-benar yang berhubungan dengan UI UX gitu. Jadi kalian fokus. Terus put related information only. Jadi aku tuh beberapa kali menemukan CV teman-teman aku itu masih ada informasi yang nggak sesuai. Bukan nggak sesuai ya, lebih kurangnya itu mungkin bisa nggak dimasukkan ke CV juga gitu maksudnya. Misalnya, satu contoh, hobi. Kalau menurut aku dan menurut mentorku, dulu aku pernah dikasih tahu sama mentorku, hobi itu adalah sesuatu yang nggak perlu dimasukkan ke CV. Kenapa? Jadi gini, bayangkan kalian tuh recruiter, HR nih, CV datang ratusan. Terus dia lihat CV ya kan, terus dia harus baca semua CV-mu, ada hobimu, ada misal katakanlah tinggi badanmu, berat badanmu. Kalau ini di startup ya, kalau mungkin kerja di bank, mungkin berat badan, tinggi badan itu perlu. Kalau kalian jadi frontliner, jadi model itu juga perlu sih. Ini aku ngomongin di startup ya.
mereka tuh nggak akan peduli dengan berat badanmu, nggak akan peduli tinggi badanmu, nggak akan peduli dengan hobimu kayak gitu. Karena yang mereka lihat, kalian harus pastikan bahwa ketika mereka lihat CV-nya, itu tuh informasi yang disampaikan itu memang yang mereka pengen tahu gitu. Pasti mereka akan cuma lihat, oh apa namanya experience-nya di sini, oh dia pernah ikut ini, oh dia lulusan ini, udah lulus ini, IP-nya segini, oh gitu, oh, oke. Jadi dia akan lihat itu, dia nggak akan ada waktu untuk membaca kolom-kolom yang nggak penting gitu loh. Jadi mungkin kita bisa bikin itu untuk memasukkan itu sesuai gitu ya. Jadi hobi, tinggi badan, berat badan, apalagi ya kadang temanku juga ada mungkin agama gitu ya. Menurut aku sebenarnya kurang relate gitu untuk dimasukkan ke CV. Jadi benar-benar masukin yang penting-penting aja gitu. Terus simple design. Nah, sekarang CV-nya kan kalau dulu kan memang simple banget ya, putih, pakai Word gitu. Sekarang udah mulai ada desain-desainnya, tapi pakai yang simple. Kemarin teman aku tuh ada background, terus ada awan-awannya, ya kan kayak terbang di atas awan tulisannya, terus kayak sebenarnya itu kembali lagi relatif, tapi poinnya adalah CV itu dia akan fokus untuk melihat apa yang mau dimau sama HR. Jadi udah kasih aja yang dia mau gitu dengan kasih desain yang simple tapi menawan ya kan, tapi awesome gitu. Terus bisa pakai baju non formal, bisa pakai foto non formal. Jadi kalau di startup itu tapi tanda bintang ya, udah kasih tanda bintang itu kalian bisa pakai CV itu pakai foto yang non formal, jadi nggak usah yang background biru terus kalian pakai jas gitu. Sebenarnya bisa pakai foto-foto non formal gitu, tapi yang pokoknya bukan yang kayak gini atau yang gitu, lebih ke foto pakai baju bebas aja gitu, santai kayak gitu. Itu bisa startup lebih ke arah bisa non formal kayak gitu. Oke, nah ini aku ada tips and trick pakai LinkedIn gitu. Ini aku sudah terapkan kemarin waktu aku apply kerja, dan bener-bener kemarin aku apply kerja itu gara-gara LinkedIn. Jadi aku pengen share sedikit gimana caranya dapat kerja lewat LinkedIn gitu ya. Pertama, get connection. Jadi kemarin teman aku tanya, dia tuh nggak punya LinkedIn tapi dia lagi nyari kerja. Terus menurut aku LinkedIn tuh paling penting untuk kalian cari kerja. Kenapa? Di situ kalian bisa build portfolio kalian juga kan. Ada info-info yang bisa kalian masukkan. Dan recruiter biasanya ngeceknya juga di LinkedIn gitu loh. Jadi itu bisa jadi profil kalian juga kayak gitu. Udah habis ya? Udah kira siapa nih teman-teman? Video pengenalan. Halo? Kenapa? Mohon maaf, itu tadi ada yang on mic, jadi bisa dilanjut aja Kak. Lagi 10 menit Kak. Oh iya, oke. Udah Ya. tadi nggak masalah? Enggak, tadi itu ada peserta yang kepencet mungkin. Oh, oke. Iya. Oke, aku lanjutin ya, kurang 10 menit ya. Habis ini selesai kok. Nah, jadi apa sih tips and trick pakai LinkedIn gitu? Yang pertama adalah get connection. Jadi add people that you need gitu. Menurut aku LinkedIn itu sebenarnya kan bisa jadi sosial media untuk berbagi info tentang pekerjaan. Nah, kalian tuh bisa tambahkan koneksi kalian itu ke HR atau roles di perusahaan yang kalian pengen. Kalau aku dulu, aku kasih tahu ke temanku yang baru pertama kali pakai LinkedIn, sekarang kamu add 100 HR, aku bilang gitu. Jadi cuma cari aja human research kayak gitu. Terus dia HR di mana, HR di mana. Jadi kalian akan dapat info kalau perusahaan mereka itu misalnya buka pekerjaan, katakanlah di Tokped, aku pengen di Tokped, Shopee, ya udah add aja HR-nya Tokped, HR-nya Shopee. Mereka biasanya akan nge-share pekerjaan kayak gitu. Jadi benar-benar add people that you need. Mungkin dulu awal-awal aku sempat accept orang-orang yang nggak ku kenal ya. Sekarang mungkin yang ku accept adalah orang-orang yang ku pilih gitu, kayak karena menurut aku LinkedIn ini bukan sosial media yang kayak IG, Twitter yang kalian bisa add teman kalian kayak gitu. Nah, lebih ke arah karena mereka terbatas juga ya. Nanti di LinkedIn ada terbatas juga berapa teman ya, ada ratusan. Nah, itu bisa buat kalian kesempatan untuk nambahin itu sesuai dengan yang kalian butuhkan gitu. SR misalnya atau PM. Biasanya aku follow PM yang ada di Shopee, di Tokped kayak gitu. Jadi bisa tahu kayak mereka tuh kadang ngepost tentang PM kayak gitu atau ngepost job misalnya. Jadi benar-benar add orang-orang yang kalian butuhkan aja di LinkedIn gitu. Misalnya kalian mau nge-add teman, ya mungkin kalian mau tahu teman kalian di mana atau apa, mungkin kan bisa pakai IG, pakai Twitter. Tapi kalau untuk LinkedIn, kalau menurut aku pribadi sebenarnya bisa nambahin itu lewat
lebih ke arah orang-orang yang kamu butuhkan kayak gitu. Terus aktif di LinkedIn. Ini aku dikasih tahu banget sama temanku. Dia bilang gini, kalian rajin-rajin ngepost di LinkedIn tapi something yang positif ya gitu, kayak kegiatan kalian, experience kalian, job kalian, atau kalian menceritakan tentang portofolio kalian. Aku habis desain ini loh, bisa dicek di sini kayak gitu. Nah, ketika nanti di like sama orang kan nyebar tuh, muncul ke timeline orang misalnya. Nah, kalian bisa didatengin langsung sama SR-nya gitu yang tertarik. Kayak teman aku kemarin, dia nge-share di LinkedIn portofolio desain mereka, dia. Terus dia di DM sama HR gitu, kayak, halo, kita lagi open nih, kamu tertarik nggak? Kayak gitu. Ternyata tuh aktif tuh bisa bantu kalian juga untuk dapat tawaran kerja kayak gitu. Terus turn on notification. Nah, jadi kalau kalian belum tahu, di LinkedIn itu ada fitur untuk menyalakan notifikasi untuk role-role tertentu. Jadi kalau kalian pernah lihat open to work orang-orang kayak gitu. Nah, itu sebenarnya dinyalain notifnya. Jadi kalau semua ada perusahaan yang memasarkan job product manager gitu, aku akan dapat notif gitu. Tining, Vlog Creative Network post job kayak gitu. Jadi aku buka, aku langsung apply. Kalian akan lebih cepat untuk apply itu gitu. Kalau kalian benar-benar pengen role itu. Dan kemarin waktu aku kerja di vlog sekarang itu gara-gara pakai turn on notification. Jadi kayak aku lagi keluar terus tiba-tiba bunyi tining ada product manager Vlog Creative Network, dia bilang gitu kan. Akhirnya aku apply gitu. Jadi benar-benar dari situ baru masuk ke interview. Oke. Next. Oke, jadi ini udah closing. Nah, waktunya juga udah habis. Jadi startup versus korporat, ya kan. Kembali lagi sebenarnya kalau aku dibilang suruh milih atau ditanya enak mana, sebenarnya aku nggak akan bisa menjawab ya, karena aku tidak bisa membandingkan. Aku belum pernah kerja di korporat, terus aku aku nggak seberapa paham gimana kerja mereka gitu. Yang aku tahu cuma di startup, aku tahu enaknya, aku tahu nggak enaknya gitu. Mungkin habis ini ada Mas Abid juga pemateri yang akan menjelaskan tentang korporat, yang mungkin juga akan memberikan aku gambaran juga, dan mungkin aku akan berpikir-pikir juga, oh kayak kerja di korporat lebih enak ya ternyata gitu ya. Jadi sebenarnya kerja di startup atau korporat itu relatif. Tergantung kalian suka proses bisnis yang seperti apa, environment yang seperti apa. Jadi kembali lagi ke pribadi kita masing-masing, sebenarnya lebih enak kerja di startup atau korporat sih gitu. Tapi semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang dunia startup itu seperti apa, dan semoga teman-teman semua bisa mulai memutuskan ya mungkin dari sekarang, aku tuh mau kerja di mana dan aku mau jadi apa sih. Sebenarnya lebih penting adalah sebenarnya aku mau di bidang apa sih yang pengen aku gelutin kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nanti kita bisa discuss bareng atau bisa add LinkedIn-ku, DM aja dulu ya, nanti kuasan deh gitu kalau anak-anak es krim ya kan. Terus bisa email aku juga atau bisa hubungin aku lewat DM kalau mau tanya-tanya tentang PM, mau tanya-tanya tentang job, tanya-tanya tentang apapun, bisa juga. Gitu, sekian dari saya. Selamat berapa nih? Selamat pagi, masih pagi semuanya. Terima kasih.